gimana Mas Kumaydi? Jadi sebenarnya ya udah ada obrolan dan sebenarnya ya sudah dilakukan lah upaya-upaya ini. Kalau catatan Mas Kumaydi berkaitan mengenai kondisi yang sekarang ini, berkaitan krisis, emang krisis benar ya? Iya, saya kira memang ini sebetulnya pesan bagi kita semua ya untuk lebih bijak gitu, Mbak Brigita. Di dalam melihat kondisi yang ada sampai dengan 2020 kemarin, bauran energi di Indonesia kan 85-87% masih fosil. Seperti tadi Pak Edi juga mention, pembangkit listrik kita, terutama di fast track 1, 2, kemudian 35.000 MW, itu kan sekitar 60% dari batubara atau PLTU. Jadi memang PLTU ini atau batubara ini perannya terhadap produksi listrik nasional sangat signifikan begitu ya. Tarifnya juga paling murah ya. Kalau per kWh dengan harga yang DMO ya Pak Hendra, itu informasi dari teman-teman PLN kira-kira antara 600 sampai 700 rupiah per kWh. Sementara kalau non batubara itu rata-rata sudah di atas 1.000, sehingga BBP nasional kan kisarannya di 1.200 sampai 1.400 begitu. Secara nasional itu pun sudah mix batubara. Nah, kalau batubaranya ini katakanlah cappingnya dihilangkan, DMO-nya dihilangkan, ya tentu naiknya akan sangat signifikan. Ya, mama pasti nangis semua betul, ya. Betul, tagihannya pasti akan seperti yang terjadi di Inggris begitu ya. Tarif listriknya naik 4 kali lipat karena harga gasnya naik signifikan. Kemudian mau tidak mau mereka kembali lagi ke batubara. Meskipun 1 bulan sebelumnya mereka sudah menyatakan bahwa mereka akan menjadi contoh dunia untuk meninggalkan batubara lebih dahulu, bergeser ke transisi energi atau EBT. Tetapi karena kondisi yang ada terpaksa mereka kembali lagi ke batubara. Berarti makin berat dong Pak Dahlan sebenarnya kalau mau transisi dengan kondisi yang seperti ini karena batubara. Iya. Dan tanpa ada masalah ini saja masih berat loh. Saya kira loncatannya terlalu tinggi. Saya melihat itu akan teratasi kalau ekonomi kita maju. Karena sekarang ini kan kita kelebihan listrik. Kelebihan listrik bukan karena salah perencanaan. Kenapa merencanakan membangun listrik begitu besar? Karena salah pencapaian pertumbuhan ekonominya. Jadi sebetulnya harus disadari jangan kelebihan listrik ini kemudian disalahkan kepada PLN begitu. Karena memang pertumbuhan ekonominya tidak tercapai sehingga pemakaian listriknya berkurang. Nah, bauran itu akan lebih mudah dicapai, bukan mudah, tapi less sulit dicapai kalau pemakaian listrik ini naik terus sehingga tambahannya nanti dari sana. Dan saya tidak tahu apakah pemerintah akan betul-betul ngotot dengan target 35% itu. Kalau ngotot dengan itu ya tentu saya senang, tetapi bagaimana cara mencapainya ya gitu. Saya hanya melihat satu-satunya jalan memang solar cell. Tetapi solar cell ini kan dibutuhkannya kan orang butuh listrik kan malam hari. Berarti kan terkait dengan baterai. Baterai masih mahal sekarang. Mungkin 5 tahun lagi sudah murah. Nah, kalau dipaksakan tahun depan harus mencapai 35%, berarti PLN lagi yang harus mati. Cuman kan konon kabarnya pembahasan ini akan ada pajak untuk karbon yang tentunya PLN akan juga terbebani, Pak. Saya tidak tahu pajak karbon ini motifnya karena pemerintah pengen dapat uang atau karena pengen menghukum orang yang yang menghasilkan karbon, atau pengen mendorong yang green energy. Dari mana? Yang 3 ini yang mana? Oke. Kalau motifnya adalah pengen dapat uang, tentu ketika harga batu bara seperti sekarang nggak masalah, dikenakan 2,5% nggak ada, $2,5 nggak ada artinya. Tapi ketika harga batu bara turun, apakah masih ngotot akan dikenakan? Kemudian kan akan mati begitu. Kan kita punya pengalaman di sawit. Di sawit kan kira-kira progresif begitu juga. Mungkin kalau toh dikenakan kredit karbon, ketika harga mencapai berapa dikenakan berapa, ketika harga mencapai berapa dikenakan berapa, ketika harga jatuh berapa itu tidak dikenakan. Mungkin itu salah satu cara juga. Coba kita tanya sama Pak Edi. Pak Edi, ini ada bocoran yang berkaitan mengenai pajak karbon ini Pak. Ini Komisi 7 pasti juga ada singgungannya sedikit lah, walaupun pembahasannya sebenarnya tidak di Komisi 7 Pak. Ya, kita juga memberikan masukan tentang pajak karbon tersebut. Ya, memang dalam hal ini pajak karbon ya tentu sangat bermanfaat ya, terutama bagi penerimaan negara. Di satu pihak juga pajak karbon itu menjadi disinsentif bagi kalangan industri
untuk tetap memproduksi berdasar dengan bahan bakar berbasis fosil, ya. Tetapi kita juga menyampaikan pandangan jangan sampai nanti ada pengusaha yang sudah membayar pajak karbon tetapi tidak mereduksi emisinya, gitu ya. Tetap harus dilakukan reduksi emisi itu. Nah, karena bagaimanapun juga tadi saya merujuk kepada target kita. Kebetulan kami di Komisi 7 sekarang tahun ini menargetkan untuk menerbitkan undang-undang energi baru dan terbarukan. Nah, di situ ada ada pencapaian-pencapaian yang ingin kita lakukan, karena memang tadi seperti yang saya sampaikan, kita telah menandatangani Paris Agreement dan meratifikasinya berdasarkan Undang-Undang 16 tahun 2016. Tahun 2025, tinggal 4 tahun lagi, ini kita harus mencapai bauran energi baru terbarukan 23%. Nah, itu membutuhkan investasi per tahunnya itu $4 miliar. Rasanya amat sulit untuk tercapai. Nah, tetapi mau nggak mau kita harus capai. Tidak hanya dengan investasi, tetapi juga dengan konversi dari sekarang pembangkit-pembangkit yang ada. Jadi kombinasi itulah yang harus dilakukan. Gas yang sekarang kita ada melimpah sebagai energi transisi, itu harus segera dikeluarkan dari sumber-sumbernya, masuk ke dalam pipa-pipa untuk dialirkan ke industri dan kepada rumah tangga. Tetapi kan untuk membangun pipa itu butuh waktu juga, tetapi harus dilakukan sekarang. Gitu. Nah, ini suatu tugas yang besar sekali, dan kami selalu mengingatkan mitra kami, khususnya Kementerian SDM, bahwa kita punya target dan itu harus terpenuhi. Tetapi di lain pihak juga kita harus punya keberlangsungan agar listrik kita ini tidak padam. Tetapi dan pihak tadi Pak Dahlan juga mengatakan ya sekarang oversupply. Memang betul Pak, oversupply. Apalagi pada saat kemarin PPKM terjadi di mana banyak kegiatan masyarakat itu berhenti, ya itu boleh dibilang 30-40% kebutuhan listrik yang biasa dipergunakan itu akhirnya stop sama sekali. Nah, sekarang ini sudah mulai kelihatan ada peningkatan. Saya sekarang berada di luar kota, kebetulan saya di Bali dalam rangka ada acara partai kami, tetapi di sini sudah terlihat ada geliat. Hotel sudah mulai penuh, apalagi nanti bulan November kabarnya pemerintah akan membuka akses luar negeri. Saya kira nanti sudah mulai ada geliat, jadi nanti ada pent up demand yang tadinya tidak pernah yang tertahan, tidak dikonsumsi, kemudian akan menjadi sumber konsumsi masyarakat. Ya, masyarakat bermobilisasi tinggi, kemudian melakukan kegiatan aktivitas ekonomi, dan otomatis kebutuhan listrik juga akan meningkat karena itu. Serba salah juga ya, karena memang semuanya harus berjalan beriringan. Jadi strategi apa yang paling tidak ini bisa memuaskan semakin lebih banyak orang dibandingkan dengan hanya parsial saja. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami.